Oke, welcome back di channel AM Tech. Di video kali ini saya cuma mau share keseharian saya dan menjawab pertanyaan, "Bang, bisa request rakit PC nggak? Bang, kenapa jarang upload?" Ya, sebelumnya mohon maaf kenapa saya jarang upload, terus nolak request rakit PC kalian pakai part second. Jadi begini, mungkin saya jawab dulu pertanyaan kenapa saya males kalau ada yang request rakit PC pakai part second. Apalagi partnya saya nggak ada, berarti saya harus cari dulu ya. Nah, sebenarnya bukan males, tapi karena maunya lewat Rekber, tapi partnya saya nalangin dulu, itu kan. Jadi gini, karena part second itu ya nggak ada garansi, artinya harus dites running, perlu waktu, dan kebanyakan juga yang request itu masih awam ya tentang PC, jadi nantinya kalau ada apa-apa nanti saya malah pusing, ya kan? Ya bukannya saya nggak mau membantu, tapi dengan kapasitas saya yang masih manusia normal, yang kadang saya ngantuk, dan kadang juga saya perlu tidur. Mungkin saya tambahin lagi kalau saya harus beli part online juga harganya cuma selisih paling 20.000 dari harga yang di sini, ya ngapain gitu kan. Selain ribet kalau beli online itu kan saya harus video unboxing dan ya ribet lah pokoknya lah. Ya kalian tahu lah kalau beli online kan harus unboxing lengkap, harus aduh pokoknya ribet. Jadi mohon maaf saya nggak bisa. Kalau kalian request rakit PC bisanya pakai part yang saya ada stoknya, kebetulan saya ada stoknya atau full baru sekalian. Jadi saya cuma dapat jasa rakit aja nggak apa-apa. Tapi saya nggak ribet dan ya sudah pasti aman. Kalau pakai part baru itu kan bergaransi resmi dan kalau ada kendala ya tinggal diklaim ke distributornya. Ya selama nggak ada cacat fisik, terbakar, terus bekas kena air atau human error itu pasti ditukar unitnya. Tapi ya perlu waktu juga, klaim garansi itu ya berbeda-beda ya tergantung brand juga. Ada yang sampai 1 bulan bahkan 2 bulan. Nah contohnya monitor saya AOC yang 24G2 yang biasa saya pakai itu sekarang ini kan lagi klaim garansi dan ini udah sekitar 2 bulan ya. Karena mungkin kalau AOC itu kan nggak ada pabrik ngerakitnya kali ya. Jadi harus dikirim ke Cina langsung. Monitornya diklaim ke Cina langsung. Jadi sampai sekarang ini saya pakai monitor AOC juga tapi yang 100 Hz yang biasa ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, kenapa saya jarang upload? Jadi saya ini kan sambil jualan, ya cari beras lah. Selain saya jualan PC rakitan, VGA card bekas. Nah, VGA card bekas ini kan nggak ada garansi. Yang dimana VGA card bekas itu riskan, perlu pengecekan, pengetesan. Terus kalau udah dites ternyata suhunya panas, itu kan masih perlu direpasta. Dan itu waktunya lumayan ya. Nah, saya lagi berusaha membagi waktu karena semuanya masih saya kerjakan sendiri. Ya, jadi gitu ya. Ini bukannya saya menolak rezeki dari kalian yang request rakit PC pakai part second. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau part second itu nggak ada garansi dan itu kan perlu pengecekan tes yang menghabiskan waktu. Nggak cuma VGA card aja, tapi komponen yang lainnya, komponen second itu perlu tes running untuk memastikan unitnya aman. Karena sebelumnya kita nggak tahu kondisinya, jadi kita harus tes satu-satu, pastikan unitnya aman. Per second itu menangnya cuma murah aja sebenarnya. Murah bisa jadi solusi untuk kalian yang budgetnya mepet atau ya keuangan orang itu kan beda-beda lah ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, ini saya sarankan kalian beli baru aja. Udah paling bener. Nah, begitulah ceritanya ya. Selain monitor saya rusak, ini sekarang malah testbed saya bermasalah. Motherboardnya error, dia nggak mau nampil. Motherboardnya mungkin sudah lelah, kecapean. Karena dipakai tes-tes VGA card itu kan ya dihidupin, dimatiin, dihidupin, dimatiin. Ini udah saya ganti baterai baru juga tetap aja ya dia nggak mau nyimpen BIOS. Berarti udah memang waktunya minta ganti. Ini padahal tinggal sedikit lagi VGA yang belum saya tes. Jadi ya udahlah daripada nganggur. Saya lihat juga ada yang komen kenapa Bang jarang upload. Ya sekalian lah. Ini saya share keseharian saya yang biasanya saya lakukan sehari-hari. Ya mungkin next setiap ada VGA card masuk atau komponen lainnya yang masuk, nanti sekalian saya unboxing terus saya videokan ya. Ya cuma sekedar sharing keseharian aja mungkin. Nah untuk konten rakit PC kedepannya tetap saya usahakan ya karena memang udah lama nggak ngonten rakit PC. Ya insya Allah lah minggu-minggu depan kita upload konten rakit PC. Nah ini jadi saya ada sedikit stok VGA card Kere Hore, ini RX 470, RX 570. Sini saya tes unitnya, yang panas-panas saya repasta, saya bersihkan sekalian. Saya juga ini nggak jualan ya, ini cuma konten keseharian. Kalau kalian mau beli silahkan, tapi lebih baik cari toko lain karena saya jual tanpa garansi. Ya namanya barang second. Barangkali di toko lain ada yang jual second garansinya 30 hari kan lumayan. Tapi kalau saya nggak ada garansi ya, saya juga jualnya yang penting muter, bukan
cari untung yang untungnya bisa buat untuk beli pesawat. Nah, mungkin kedepannya saya buatkan video juga tips atau cara repasta PGA card di seri-seri tertentu, nanti tergantung stok yang saya punya apa dan kebetulan panas nanti saya videokan. Barangkali di antara kalian ada yang punya masalah yang sama di VGA cardnya. Oke, balik lagi ke test batch-nya ya. Ini sebenarnya dia masih mau nyala nampil ya. Setelah dihidupkan ini dia harus dipencet tombol restart. Tapi dia nanti ada peringatan error checksum BIOS. Ya memang nggak mau nyimpen sih, ini BIOSnya udah nggak mau nyimpen ya. Jadi ribet lah pokoknya kalau kayak gini kan memperlambat kerjaan ya. Ini udah saya belikan motherboard gantinya. Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Motherboard saya pakai di testbed ini cuma H110 ya, yang murah, pakai prosesor i5 generasi ke-6. Ini ada stok VGA lainnya GTX 1660 Zotac, ini DDR5 ya, AMP seri tinggi ya. Kalau di Zotac AMP itu seri tinggi. Ini ada juga RX 580 Paladin. Ya kalau ini udah pernah saya buatkan video rakit PC-nya ya pakai VGA seri ini, tapi unit yang saya pakai di video yang ini ya, kalau kalian masih ingat itu unitnya second, kalau ini baru ya. Untuk unit Paladin yang second kayak gini ini saya udah jual banyak ya, sekitar 70-an unit di online, tah di Shopee aja kalau nggak salah udah laku 20-an unit ya seri Paladin ini. Apalagi di offline di daerah saya toko-toko udah banyak banget yang ngambil kayak gini. Nah, ini ada juga RTX 3060 Ti ya, kalau seri-seri tinggi kayak gini udah pastilah bekas mining karena pertama keluar itu langsung ke tangan miner ya. Dan ini sayang banget ya, unit RTX 3060 Ti ini sebenarnya masih mulus, cuma dia di bagian plat belakangnya ini udah chrome-nya udah ngeletek, sebagian ada yang karatan. Nah, ini yang tiga ini saya coba eksperimen, coba saya repaint ya, lumayan lah. Nah, ini ada juga unit yang sudah saya tes ya. Ini semua udah saya tes. Ini yang sebelah kanan ini Sapphire Nitro RX 480. Nah, untuk performa RX 480 ini juga sudah saya pernah buatkan video rakit PC-nya. Kalian bisa cek performanya di video yang ini. Seri 480 Sapphire ini juga saya udah jual banyak banget ya, offline juga lumayan ya, udah sekitar kali ada mungkin 120-an piece ya. Kalau di Shopee juga kayaknya udah 20-an unit ya saya jual ini ya. Ini ada 1 GB RX 480 juga ini, tapi sebelumnya fan-nya itu udah error lah, udah kocak dia. Jadi ini saya ganti aja pakai fan Red Devil karena saya ada. Kalau harus beli lagi kan lumayan ya, harga fan-nya aja lumayan. Jadi saya ganti aja pakai fan Red Devil. Untuk yang sebelah kiri ini Power Color Red Dragon RX 570 4 GB-an ya. Ini ada satu Red Devil yang paling ujung. Nah, kalau fisiknya semuanya sama ya, karena dapatnya juga dari orang yang sama, bukan dapat beli satuan dari orang random dan dijual lagi. Kalau kayak gitu kan resikonya nambah besar ya. Sama ya, fisiknya masih oke lah, masih mulus. Ya nggak mulus-mulus amat. Ya kalau mulus amat beli baru lah. Nah, ini RTX 3060 Ti yang tiga ini saya eksperimen coba di repaint plat belakangnya karena aslinya ya udah ngeletek, udah pada muncul karat. Ini saya ada nih ya, aslinya kita buka ya, aslinya sebelum di repaint. Jadi dia warna chrome-nya itu udah ngeletek, udah mulai muncul karat. Sayang lah pokoknya VGA seri tinggi kayak gini dipakai macul. Dipakai mining ya maksudnya. Ya pasti lama-kelamaan debu yang nempel ke plat besi ini, karena memang bahannya besi, pasti lama-kelamaan itu catnya ngeletek dan muncul karat. Tapi sebenarnya overall masih bagus ya, bukan yang karat-karat parah. Ya standar mining ya pasti kayak gini lah ya. Yang dijual di luaran sana ya seperti inilah, standar bekas mining itu pasti ada sedikit-sedikit bercak karat. Ini yang saya repaint jadi kelihatan ya lumayan lah, lumayan kelihatan rapi. Ini ada beberapa lagi tapi nggak saya repaint lah. Kalau di repaint itu kan harus dicopot platnya dan itu ribet, ngabisin waktu juga. Ini ada juga RX 580 Jisuo, ini juga sudah pernah saya ulas, dan untuk performa gamingnya ini sama ya dengan RX 580 Paladin. Jadi kalian bisa simak video performa gamingnya di video yang ini. Nah, jadi sebelum booming merek Asurix, saya udah jual VGA Jisuo ini udah dari zaman Covid ya. Jadi banyak yang komen-komen Asurix gampang rusak lah, terus 2048 SP gampang rusak lah ya. Tapi kenyataannya di pasaran itu VGA ini udah terjual banyak banget gitu loh. Bahkan ngalahin seri Nvidia seperti 1650, terus ya pokoknya VGA Nvidia yang keluaran baru gitu. Jadi terjualnya itu udah sangat banyak, ya wajar lah gitu loh ya kalau ada 1 2 3
3 atau 10 yang rusak itu wajar ya, karena memang udah banyak banget gitu, kejualnya itu udah banyak gitu. Terus harganya juga murah, waktu itu bisa jadi solusi buat yang budgetnya mepet. Karena memang waktu Covid itu harga VGA card itu kan gila-gilaan, harganya mahal-mahal. Jadi RX 5802048 ini bisa jadi solusi ya waktu itu. Jadi saya pernah jual juga tapi mereknya Jisuo. Itu sebelum merek iSuric masuk ya ke Indo. Nah, terus setelah itu disusulah si iSuric ini, dan kebetulan waktu itu banyak YouTuber yang mereview ya, banyak yang di-endorse mungkin ya. iSuric tuh penjualannya meledak juga waktu itu. Jadi sampai pokoknya ngalahin seri Nvidia lah, karena dia selain murah, terus udah bisa diajak main game, ya begitulah ceritanya. Nah, kalau yang ini MSI Gaming X RX 570, tapi ini udah dibayarin teman saya toko ya. Gaming X itu memang seri tinggi dari MSI. VGA-nya gede ya. Ini bahkan lebih gede dari 3060 Ti. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Ini karena udah sore, saya mandi dulu, nanti lanjut unboxing motherboard. Kita pasang ke testbed, terus kita lanjut lagi tes-tes VGA card-nya. Oke, beginilah keseharian saya. Jadi mohon maaf kalau ada yang chat nggak saya bales atau belum kebales. Ya karena memang saya juga lagi bagi waktu, dan ya kerjaannya semuanya masih saya kerjain sendiri. Untuk next, saya usahakan saya buatkan konten rakit PC di kolom komentar yang sudah request sebelum-sebelumnya. Karena per second itu kan saya juga nggak selalu ada, dan kalau ada yang rakit PC itu juga nggak bisa dibuat konten juga, karena kadang diburu-buru usernya. Dan kalau konten rakit PC itu kan perlu record ya, record test gaming dan lain sebagainya yang menghabiskan waktu juga. Jadi kalau rakitan user nggak bisa dibuat konten karena memang waktunya lumayan lama, karena saya ngerjainnya kan masih sendiri ya. Oke, jadi mungkin gitu aja. Thank you buat kalian yang sudah simak video ini. Sampai jumpa di video rakit PC selanjutnya.